Selamat pagi Kakak Mel dan Kakak Mita. Baik Kak Susan. Nah, Kakak Mita gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oh iya, Kakak Melda luar biasa. Kakak juga luar biasa. Pasti adik-adik di rumah juga luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap? Siap. Oke. Nah adik-adik, kalau kakak mengatakan Laskar Kristus, adik-adik berdiri ya. Laskar Kristus, yes. Mari dengan hati yang penuh dengan sukacita dan dengan hati yang girang kita memuji memuliakan nama Tuhan. Nyanyikan satu buah lagu, memasuki gerbangnya. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam khotbah dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita menyanyi dikepak-kepakan tanganku.
adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik tahu tidak apa saja sih warna pelangi yang adik-adik tahu? Sebentar kakak tanya Kak Susan ya. Kalau Kak Susan, warna apa aja sih yang Kak Susan tahu? Oh, ada banyak. Salah satunya itu warna jingga. Wah, warna jingga. Kalau adik-adik warna apa? Ya, betul. Nah, pelangi itu muncul pada saat apa sih adik-adik? Ada yang tahu tidak? Ada? Nah, kita tanya Kak Milda ya. Kak Milda, tahu tidak pelangi itu muncul pada saat apa? Pelangi itu muncul ketika hujan gerimis-gerimis, ada juga mataharinya. Nanti ada deh pelanginya yang muncul indah sekali. Wah, nah adik-adik sudah tahu pelangi muncul pada saat hujannya gerimis-gerimis, ada mataharinya. Nah, adik-adik, pelangi itu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Allah kita luar biasa, bisa melakukan apa saja karena Dia adalah Maha Kuasa. Seperti dalam pembacaan Mazmur pasal 77 ayat yang ke-15, kakak akan bacakan. Berbunyi demikian, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Nah adik-adik, karena Allah kita luar biasa, mari kita menyanyi Allahku luar biasa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kau Dekat dengan Firman-Mu. Terima
Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Ini doa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, luar biasa, hebat semuanya. Nah, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun hanya dibatasi oleh layar kaca dan melihat Kakak Susan lewat layar kaca, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita masih diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, ketika Musa sudah mati, Tuhan datang kepada Yosua. Dia datang kepada Yosua dan Tuhan berfirman kepada Yosua, karena Tuhan sudah mempersiapkan Yosua untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel menuju kota Kanaan. Nah, akhirnya Tuhan berfirman, Yosua, bersiaplah engkau menuju kota Kanaan yang telah kujanjikan kepada Musa sebelum engkau. Aku sudah menjanjikan bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan, dan siap-siaplah. Kalian akan menyeberangi sungai Yordan, dan aku akan menyertaimu. Dan setiap tanah yang kamu injak, itu akan kuberikan kepada kalian semua bangsa Israel. Yosua ini dengar-dengaran sama firman Tuhan, dia mengikuti semua perintah Tuhan. Lalu Yosua mengutus 2 orang untuk pergi mengamat-amati bagaimana tanah Kanaan itu. Ada apa di sana? Ya. Lalu berangkatlah 2 orang ini. 2 orang ini berangkat. Dia pergi mengamat-amati, melihat-lihat bagaimana kota Kanaan. Lalu 2 orang ini pergi. Dia pergi, dia mengamati. Wah, astaga, luar biasa, keren sekali. Bagusnya ini tanah Kanaan. Memang Tuhan menjanjikan kita tempat yang bagus sekali. Wah, luar biasa. Lalu adik-adik, tapi ada sungai Yordan yang harus diseberangi sebelum kita menuju Kanaan. Sungai Yordan itu sangat dalam. Nah, adik-adik, ketika 2 orang ini ke kota Yeriko, dia ditolong oleh seorang perempuan. Ada perempuan yang menolong mereka. Perempuan ini hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah dengar-dengar sama Tuhan. Dia selalu berbuat dosa. Tapi Tuhan memakai perempuan ini yang bernama Rahab. Ya, Tuhan memakai Rahab untuk menolong 2 orang ini yang diutus oleh Yosua untuk mengamat-ngamati bagaimana tanah Kanaan. Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai tadi di rumahnya. Dia menyembunyikan karena Rahab selalu dia taat sama Tuhan. Dia mulai percaya kepada Tuhan sehingga dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menyembunyikan 2 orang pengintai. Lalu setelah 2 orang pengintai selesai mengamat-ngamati kota Yeriko seperti apa, tanah Kanaan seperti apa, lalu mereka pulang. Mereka kembali kepada Yosua. Dan melaporkan semua yang dia lihat di tanah Kanaan tadinya. Ya, dia melapor, Yosua, wah, luar biasa tanah Kanaan itu, sangat keren, bagus sekali. Tapi kita harus menyeberangi sungai Yordan sebelum ke sana. Ya, di sana tembok Yeriko, kita harus menyeberangi juga sungai Yordan. Nah, adik-adik, kemudian Yosua bersama dengan bangsa Israel bersiap-siap. Dia siap-siap mengemasi semua barangnya. Ada yang naik ke keledai, ada yang jalan kaki membawa barang-barang mereka. Mereka menuju ke tanah Kanaan. Dan terbentanglah sungai Yordan yang sangat luas dan sangat dalam. Aduh, ya ampun, bagaimana sudah kita akan menyeberangi ini? Lalu kata Yesus, jangan takut, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita.
Tuhan sudah berjanji akan menjaga kita. Tuhan kita ajaib, sungguh luar biasa. Tetap percaya sama Tuhan. Ketika bangsa Israel menyentuhkan kakinya ke sungai Yordan itu, maka terbelah dualah sungai Yordan. Wah, astaga, sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Mereka menjaga terbelah dua sungai Yordan, dan keringlah tanah yang akan mereka lewati. Tanah itu menjadi kering dan mereka berjalan melewati sungai Yordan, dan sampailah mereka di tanah Kanaan. Adik-adik, lalu kemudian setelah mereka selesai menyeberangi sungai Yordan, kata Yosua, hai 12 orang, dia menyuruh 12 orang mengambil batu di sungai tersebut. Ambil 12 batu yang mewakili, setiap batu mewakili satu suku di bangsa Israel. Jadi ada 12 batu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan memiliki kuasa akan alam semesta. Dia bisa mengendalikan semesta. Dia bisa mengendalikan semua alam ini. Karena dia adalah pemilik, dia ada pemilik segala-galanya. Tadinya sungai Yordan itu dalam, bisa diseberangi. Dia Allah kita yang luar biasa ajaib. Dia bisa menolong 2 orang pengintai melalui Ibu Rahab tadi, dan dia juga bisa memberikan kuasanya yang begitu ajaib kepada mereka. Nah, adik-adik percaya akan firman Tuhan? Iya, Kakak Susan juga percaya bahwa Tuhan yang Kakak Susan adalah Allah yang ajaib dan sungguh luar biasa. Nah, mari adik-adik kita terus percaya kepada Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yosua pasal 3 ayat 13 berbunyi demikian, menyeberangi sungai Yordan. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Nah, adik-adik, Tuhan menyertai bangsa Israel berjalan ke Kanaan, menyeberangi sungai Yordan. Kita bernyanyi, ku berjalan ke Kanaan dan menyeberangi sungai Yordan.
kita memberikan persembahan kita, firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 13 berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Nah, adik-adik, sambil persembahan kita dijalankan, kita bernyanyi persembahan syukurku. Adik-adik, ayat emas kita pada hari ini terdapat pada Mazmur pasal 77 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang ikuti kakak ya. Kami bertiga, kakak bertiga nih akan menggerakkannya. Siap di rumah? Nah, adik-adik, sekarang ikuti kakak Susan ya. Kakak Susan akan ajarkan ayat emas sesuai dengan firman tadi yang kita baca. Mazmur pasal 77 ayat yang ke-15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Kakak bisa ikuti juga? Ya. Kakak Mita sama kakak Melda ikuti kakak Susan bersama dengan adik-adik di rumah ya. Ayo kita ulang lagi. 1, 2, 3. Mazmur pasal 77 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi adik-adik. Ya. 1, 2, 3. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami bahwa Tuhanlah penolong bagi kami, sehingga Tuhan memberkati bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan kami, berkati persembahan kami, semoga berguna buat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga buat orang tua kami, berkati mereka, beri kesehatan selalu agar dapat membimbing kami dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita menyanyi Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pagi ini, kita bernyanyi Tenanglah Kini Hatiku. Tuhan
pada hari ini, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan dengar-dengaran kepada papa dan mama ya. Terus berdoa kepada Tuhan, semoga virus corona segera pergi dan kita bisa berjumpa kembali di gereja untuk bersekolah minggu. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati. Dadah.